Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli pepaya. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 25601056. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hukum permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa harga cabai bisa tiba-tiba naik saat menjelang lebaran? Atau saat panen raya, kenapa harga beras justru turun? Dan kenapa juga kopi di coffee shop semakin tinggi harganya akan semakin banyak pembeli? Nah, semua itu akan dibahas dalam konsep hukum permintaan dan penawaran. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan jual beli dan perubahan pasar. Lalu sebenarnya apa sih itu permintaan? Nah, permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi, apakah hanya sekedar ingin membeli sudah disebut permintaan? Jawabannya belum. Karena dalam ekonomi, selain keinginan harus ada juga kemampuan untuk membelinya. Misalnya, banyak orang ingin membeli iPhone terbaru, tetapi juga belum memiliki uang yang cukup, maka itu belum termasuk permintaan dalam ekonomi. Lalu, bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta? Jawabannya ada pada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Artinya, hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat negatif atau berlawan arah. Sebegitu, karena ketika harga naik, daya beli masyarakat akan menurun. Contohnya, saat harga beras naik, sebagian masyarakat mulai mengurangi membeli atau mencari alternatif lain seperti mie atau jagung. Selain itu, jika harga kopi di kopi shop naik terlalu tinggi, sebagian orang akan memilih membeli kopi saset atau membuat kopi sendiri di rumah. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, harga barang pengganti, harga barang pelengkap, selera masyarakat, perkiraan harga, dan jumlah pembeli di pasar. Contohnya, saat minuman boba sedang tren, permintaan meningkat pesat karena pengaruh tren dan selera masyarakat. Secara matematis, karena hubungan berlawan arah, maka kurva permintaan berbentuk miring ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sekarang kita masuk ke penawaran. Kalau permintaan berasal dari konsumen, lalu penawaran berasal dari siapa? Jawabannya tentu dari produsen. Penawaran atau suplai adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Contohnya, petani menjual hasil panennya atau pedagang menjual barang dagangannya di pasar. Lalu, bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan? Jawabannya ada pada hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun. Kenapa demikian? Karena produsen ingin mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi harga, semakin besar keuntungan yang didapat. Sehingga produsen lebih semangat untuk meningkatkan produksi. Contohnya, saat harga cabai naik tinggi di pasaran, banyak petani lebih memilih menanam cabai karena dianggap lebih menguntungkan. Nah, hubungan ini disebut hubungan positif atau searah. Secara matematis, karena hubungan searah, maka kurva penawaran berbentuk miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Selain harga, penawaran juga dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, kondisi alam, dan perkiraan harga produsen. Contohnya, ketika harga pupuk naik, biaya produksi petani juga naik sehingga jumlah hasil panen yang ditawarkan bisa menurun. Sekarang pertanyaannya, kapan pasar bisa dikatakan seimbang? Nah,
Pasar dikatakan seimbang ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jika harga terlalu tinggi, maka akan terjadi surplus, yaitu jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah yang diminta. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, maka akan terjadi shortage atau kekurangan barang karena jumlah permintaan lebih besar pada jumlah penawaran. Contohnya, saat menjelang Lebaran, permintaan daging sapi meningkat tajam sehingga harga naik. Kan saat panen raya cabai, jumlah barang melimpah sehingga harga turun drastis. Jadi, kesimpulannya adalah permintaan memiliki hubungan negatif dengan harga, penawaran memiliki hubungan positif dengan harga, dan pertemuan keduanya menghasilkan keseimbangan pasar. Dengan memahami konsep ini, kita jadi lebih mudah memahami kenapa harga barang di sekitar kita bisa berubah. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.